Ya, saudara, bersama kami di studio TVRI Aceh telah hadir Bapak Sekda Kota Banda Aceh, yakni Bapak Bahagia. Assalamualaikum Pak Bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak sudah berhadir di studio 2 TVRI Aceh. Dalam rangka kita akan nantinya membicarakan terkait dengan program skala kawasan Krung Daroy tahap kedua di Kota Banda Aceh. Namun yang pertama ingin kita ketahui bersama, tentunya juga Ari pemirsa juga ingin tahu sebenarnya bagaimana tanggapan Bapak sendiri ini terhadap program Kotaku yang saat ini juga telah dilangsungkan di Banda Aceh, Pak. Ya, program Kotaku ini merupakan program yang juga diinisiasi oleh pusat, ya. Jadi hal ini adalah Kementerian PU, di mana hampir semua daerah di Indonesia memang diwajibkan untuk mengejar target RPJM nasional terkait dengan apa yang sering kita dengar sebagai program 100-0-100. Jadi ada di tahun 2020 atau di akhir 2019 kita harus menyelesaikan air minum 100%, kemudian juga 0 kawasan kumuh, ya 0% kawasan kumuh, dan juga 100% sanitasi. Dan tentunya dalam hal ini pemerintah Kota Banda Aceh komit untuk melakukan segala upaya untuk menyukseskan atau mengejar target ini. Dan tentunya harapannya adalah berbagai permasalahan yang sifatnya lokal itu akan kami tangani, baik itu pembebasan lahan dan lain sebagainya. Oke, ada menarik 100-0-100. Ya. Ada 3 hal berarti yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Benar. Sudah sampai angka berapa kita, Pak? Di 100-0-100 itu artinya berapa persoalan air minum, kemudian berapa tentang masalah sanitasi dan desa kumuh, kawasan kumuh? Kalau air bersih sekarang sekitar 94%. Jadi memang kita dalam mencapai progres sekitar 6 atau 7% lagi diharapkan di akhir tahun ini itu bisa selesai. Dengan catatan yang 100% ini adalah kombinasi antara jaringan air minum dengan perpipaan dan juga air minum yang terlindungi ataupun sumur yang layak dipakai untuk air bersih. Artinya kombinasi antara supply air bersih dari PDAM dan juga sumur-sumur yang terlindungi. Iya, jadi kita menghitung dan kita perkirakan memang di akhir 2019 atau di awal tahun 2020 ini sudah bisa kita kejar. Kemudian di kawasan kumuh sendiri memang sedikit lagi ya yang akan kita coba selesaikan dari sekitar 700-an hektar ya dari 2014 ini sudah mendekati sekarang sudah 90 sekian persen ya. Jadi mungkin tinggal 20 hektar lagi tahun depan mungkin kita atau tahun ini kita akan coba kejar sehingga pada akhir tahun ini bisa 100% selesai kawasan kumuh di Kota Banda Aceh. Baik, Pak Bahagia, ini indikator yang pemerintah lihat sendiri terkait dengan kawasan kumuh itu sendiri. Ini apa saja Pak yang kita lihat? Ya, kita mengidentifikasi kawasan-kawasan yang secara kriteria masuk dalam kriteria kawasan kumuh ya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Kita akan memperbaiki lingkungannya, apakah itu salurannya, sanitasinya, air bersihnya, dan yang utamanya adalah ingin mengembalikan fungsi lingkungan yang sehat di lingkungan-lingkungan yang kita anggap hari ini masih perlu ada intervensi dari pemerintah agar derajat kesehatan masyarakat naik dan masyarakat mempunyai kesempatan untuk hidup yang dalam lingkungan yang sehat tentunya. Baik. Ya. Untuk program Kotaku sendiri apakah anggarannya dari kita pemerintah atau masing-masing desa punya anggaran dana desa atau seperti apa ini Pak? Ini langsung programnya sebetulnya didominasi oleh program pusat dari APBN. Namun demikian sekitar 20-30% itu adalah dana kita dari APBD. Misalnya pembebasan lahan, kemudian ada ganti rugi yang sifatnya insidentil situasional sifatnya di lapangan yang tidak tersedia dari dana APBN itu akan kita tangani langsung oleh dari dana kita APBD Kota Banda Aceh. Ada juga penggunaan dana desa dalamnya, artinya apakah desa kemudian diberikan kelapangan untuk menggunakan dana desa mendukung, mendorong pelaksanaan Kotaku? Karena ini persoalannya kan ada tiga hal, ini juga isu besar juga ini Pak. Untuk sementara ini kita tidak menggunakan dana desa secara langsung ya, tapi apabila setelah ini ada usaha-usaha yang muncul di sekitar situ dengan kita atur, ya itu tentunya saya kira itu merupakan ide-ide yang juga akan berkembang di wilayah itu. Baik, Pak, sejauh ini program Kotaku sendiri seberapa besar manfaat yang sudah diterima oleh masyarakat kita khususnya di Kota Banda Aceh, Pak? Ya, kalau kita lihat sendiri memang kita juga membangun sanitasi komunal di situ sehingga yang mungkin selama ini septic tank ya ataupun ada
buang buang air besar di sungai dan sebagainya. Ini sudah kita buat suatu instalasi sanitasi yang dimanfaatkan secara umum, secara sehat, secara teknisnya merupakan aman untuk akhirnya nanti keluaran dari sanitasi ini atau MCK umum ini itu bisa secara kriteria lingkungan bisa dibuang ke sungai. Ya, jadi diolah dulu, bukan diolah tapi septic tank yang kita buat dipakai untuk umum, yang masyarakat bisa memakai secara bersamaan dan dikelola sendiri oleh masyarakat. Dan ini sudah berlangsung begitu ya? Ya sudah berlangsung. Artinya meskipun kita level kota, Ya. masih ada juga masyarakat yang kemudian buang air sembarangan. Artinya kan kita membayangkan, seharusnya kita sudah selesai dengan permasalahan itu gitu ya. Bukan di sungai tapi salurannya mungkin ke sungai. Salurannya dia mungkin di rumah sungai, tapi dia langsung buang ke sungai. Masih ada rumah warga yang belum difasilitasi MCK? Ya, ini kan hanya 20 hektar lagi ya kawasan kumuh ini. Diharapkan dengan adanya selesai tahun ini sekitar 21 hektar lagi kawasan kumuh ini, ya mungkin tidak akan ada lagi sanitasi yang tidak berjalan sesuai dengan kriteria teknis yang diizinkan oleh lingkungan hidup. Kalau titik-titik lokasinya bisa dibagi tidak Pak? Di mana saja kawasan yang kemudian termasuk kawasan kumuh ini? Desa apa gitu, kita punya data? Iya, kita punya tersebarnya hampir di semua kecamatan ada. Tapi memang yang terakhir-terakhir ini kita fokus di wilayah-wilayah ini. Di 2014 kita intervensi di sekitar Lambarus Cap, Lamdingin ya, itu sudah selesai di tahun 2014, 2015, 2016. Kemudian baru akhir-akhir ini kita wilayah mencoba melakukan yang lebih signifikan lagi yang di sekitar Kurung Daru ini. Ya. Segmen berikutnya yang tahun ini adalah dari Kurung Daru juga, tapi dari jembatan di Jalan Selawah sampai dengan Kopiah Makutuk atau di Beciu ya. Sebenarnya revitalisasi Kurung Daru kan ini semacam mimpi besar kita mengembalikan aliran sungai menjadi seperti dulu gitu Pak. Apa menjadi tantangan? Artinya kenapa kemudian Kurung Daru menjadi sangat menarik untuk pemerintah Kota Banda Aceh untuk segera diselesaikan persoalan di sepanjang aliran sungai? Setelah kita identifikasi dari seluruh kota, ternyata memang kawasan ini yang paling kumuh terlihat. Ya, jadi masuk dalam prioritas penanganan yang pertama. Sehingga kalau kita melihat misalnya di kawasan Penayong itu kan sudah juga ditangani sekitar 4-5 tahun yang lalu. Jadi secara bertahap ini berjalan dan pada hari ini kita coba lakukan di wilayah ini dengan mencoba mengubah persepsi masyarakat bahwa sungai bukan hidup membelakangi sungai, tapi mencoba agar pintu depan itu juga bisa mengarah ke sungai dan sungainya lebih sehat, mungkin lebih bersih. Dan infrastruktur di situ kita siapkan dengan baik sehingga secara estetika juga terlihat sangat baik seperti itu. Baik, Pak Bahagia, memang luar biasa ya perubahan dari Kurung Daru usai revitalisasi tahap pertama. Nah, saat ini progresnya sendiri revitalisasi tahap kedua ini seperti apa, Pak? Ya, kita sekarang sedang mencoba menyelesaikan terkait dengan beberapa spot pembebasan lahan. Itu juga kita siapkan anggarannya, dan untuk hal-hal seperti ini yang lama sebetulnya bukan membangunnya, tapi adalah kita musyawarah dengan masyarakat. Ya, itu tentunya membutuhkan waktu dan kita berikan pengertian yang baik pada masyarakat agar program kita ini memang bukan untuk siapa-siapa tapi untuk mereka juga ya, untuk kesehatan lingkungan dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Biasanya pembebasan lahan selalu kerap bermasalah, artinya angka-angka yang ditawarkan pemerintah kerap tidak bisa diterima. Kalau pembebasan lahan sepanjang Kurung Daru apa yang dihadapi pemerintah? Ada kendala tidak? Ya, sebetulnya itu termasuk wilayah jalan inspeksi dari Sungai Kurung Daru. Itu yang agak sedikit menguntungkan kita sehingga mungkin tidak terlalu besar biaya yang dibutuhkan. Tahun lalu kita hanya mengalokasikan 3 miliar untuk wilayah-wilayah yang tertentu yang di luar dari jalan inspeksi tersebut. Terkait dengan pembebasan lahan, ini memang ada seninya juga tentunya ya. Kita tentunya memanggil lebih dahulu konsultan penilai. Jadi independen yang tidak ada, kita bisa campur tangan. Dan hasil dari penilaian inilah yang kemudian kita sampaikan kepada masyarakat secara transparan, dan tentunya harapannya adalah masyarakat bisa menerima. Namun apabila tidak, tentunya ini butuh waktu agar kita juga pada akhirnya mencoba melakukan berbagai hal ya, dengan persuasif tentunya, dengan musyawarah dan mufakat agar tanah ini bisa kita gunakan untuk infrastruktur yang toh untuk mereka juga gitu.
Baik. Nah, sejauh ini kalau revitalisasi Krung Darui itu untuk wisata tentunya memang sudah banyak masyarakat yang berwisata. Nah, saat ini ada nggak keluhan dari masyarakat yang sudah dibebaskan lahan, kemudian mereka juga ingin ikut wisatanya di situ, ingin bergabung gitu mereka untuk juga ikut apa namanya? Itu artinya keberadaan objek pariwisata baru ini kemudian menguntungkan masyarakat. Ya, menguntungkan masyarakat begitu, Pak. Ada memang usulan-usulan untuk mereka bisa juga melakukan aktivitas ekonomi kecil di situ. Tentunya ini sedang kita atur dengan baik sehingga tidak mengurangi apa istilahnya ya. Yang sudah kita lakukan ini dengan secara estetika juga sudah kelihatan cukup baik. Kemudian nanti muncul spot-spot pedagang yang mungkin tidak terkontrol ya. Makanya sedang kita atur sekarang. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu yang di tepi jalan yang mungkin mereka bisa melakukan usaha kecil dan sehingga mungkin masyarakat setempat ini bisa menambah pendapatan ya dari yang sebelumnya dan harapannya adalah ekonomi di sekitar ini bisa hidup kembali. Artinya juga mendorong ekonomi masyarakat juga gitu ya. Ya, benar. Saya kira ini juga menarik karena bicara Krung Darui kan ini tidak hanya di wilayah Kota Banda Aceh ya. Ini juga ada kabupaten tetangga. Bagaimana membangun koordinasi artinya apakah ini gitu juga sejalan pemerintah daerah tetangga juga melakukan hal sama karena kalau kemudian di hulu ini airnya kotor rasanya agak sulit untuk menjernihkan Krung Darui sepanjang Banda Aceh. Kita kerap duduk dengan balai wilayah sungai yang tentunya sebagai tanggung jawab mereka lah semua sungai-sungai yang ada di Aceh dan mereka yang menjembatani kami untuk juga berkomunikasi dengan Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini saling menjaga agar sungai ini tentunya tidak tercemar ya. Ini yang kami lakukan walaupun kami mempunyai PR sendiri karena ada beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat mungkin di sepanjang sungai yang juga mengotori sungai baik itu dalam bentuk benda ataupun dalam bentuk kualitas dari air itu sendiri. Dan tim lingkungan hidup kita selalu mengecek setiap tahun terutama dalam kaitan juga memberi data kepada pusat apakah itu dalam penilaian Adipura dan lain sebagainya. Ini semua kita cek tiap tahun, kita punya sampel sehingga kita tahu persis sebetulnya apa masalah yang kita hadapi dan inilah upaya-upaya yang terus kita lakukan agar apa istilahnya bukan pengotoran tapi pencemaran sungai ini pada akhirnya nanti bisa kita tangani dengan baik. Baik. Bahagia ini ada beberapa warga yang kita temui di kawasan Krung Darui menyatakan bahwa memang program revitalisasi ini sudah sangat baik gitu, tapi air sungai itu masih menghitam begitu ya. Nah ini solusi apa? Mungkin ada upaya dari kita sendiri untuk masalah ini mungkin baru selesai apabila kita juga melakukannya bukan hanya satu sektor ya harus dikeroyok rame-rame. Yang pertama memang kotoran dari rumah tangga selayaknya tidak lagi dialirkan ke sungai dan ini sebetulnya kita sedang juga membuat program agar semua sanitasi rumah itu kita olah nantinya di wastewater treatment. Ini yang sedang kita studi ya bagaimana nanti pada akhirnya semua septic tank di rumah tangga itu akan dihilangkan dan juga nantinya akan kita salurkan kepada satu instalasi air kotor, pengolah air kotor sehingga tidak lagi mencemari sungai. Itu semua Kota Banda Aceh, semua itu teknisnya bertahap. Di kota-kota lain di luar negeri itu tidak ada lagi septic tank atau on-site sanitasi seperti di rumah kita sekarang. Tapi semua air kotor itu dibawa ke satu tempat seperti contohnya hari ini yang kita punya instalasi pengolah air di Lambaru, itu kan air bersih. Ini air kotor ya. Nah itu yang sedang kita bangun dan harapannya adalah mungkin ada 3 atau 4 instalasi besar nanti dibangun di Banda Aceh dan kota kita bagi semua kotoran yang terkait dari apakah itu limbah dapur, limbah rumah tangga ataupun limbah air yang terkait dengan buang air besar tadi ya. Ini bisa kita olah untuk menjadi air yang cukup dan layak dilemparkan ke badan air terdekat. Baik, mungkin ini yang terakhir ada pesan yang ingin disampaikan pada seluruh masyarakat warga Kota Banda Aceh terkait dengan program skala Krung Darui ini yang tahap kedua yang akan segera dilaksanakan, Pak. Ya, kami berharap bahwa apa yang telah kita bangun ini juga kita pelihara bersama. Tentunya ini yang kita bangun juga adalah dari uang negara, tentunya juga yang kita kumpul mungkin dari pajak dan lain sebagainya. Harapannya adalah apa-apa yang telah kita bangun ini tentunya pemerintah kota juga akan terus
mencoba memelihara ya, dan juga dengan bantuan masyarakat tentunya. Dan harapannya juga adalah berbagai aktivitas ekonomi bisa tumbuh di situ, sehingga memang tujuan dari program-program seperti ini bermanfaat bagi masyarakat. Artinya sukses tidaknya program Kotaku juga tergantung dari niat besar juga ikutserta masyarakat. Ya, benar. Pak Bagja, terima kasih sudah hadir di Sudut TVRI. Sukses untuk program Kotaku dan semoga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak. Dan saudara, demikian tadi Haba Getanyo bersama Sekda Kota Banda Aceh Bapak Bahagia Aceh hari ini akan kembali setelah jeda berikut ini.